dari DPI episode hari Rabu kemarin soal gembar-gembor pelatih. Ini kayaknya lebih menarik soal perpindahan pelatihnya dibandingkan pemain, karena kabar terbaru dari Barcelona dan juga Xavi ternyata adalah Sekeda. Xavi yang katanya kalau saya juara Liga Champions pun saya tidak akan bertahan. Ternyata akhirnya ada lobby-lobby yang diberikan, titipan-titipan, pesanan-pesanan yang membuat Xavi mungkin akhirnya bergeming dan akhirnya kembali untuk memutuskan melatih Barcelona musim depan. Ini gimana Mas? Aku fans Barcelona. Minum dulu deh. Minum dulu deh. Ini akan menjadi good sign atau bad sign buat Barcelona juga fansnya? Mungkin bad sign, tapi langkah paling realistis ya untuk diambil menurut gua, karena kalau untuk musim depan sampai harus mikirin pengelolaan uang sampai buat ngasilin pelatih baru juga, itu bakal terlalu banyak lah pengeluaran uang expenditnya. Lebih baik mereka fokusnya pencari pemain aja, pemain-pemain baru segala macam. Apalagi kabar terbarunya mereka udah sepakat untuk menjual si Frenkie de Jong. Kelihatannya nggak akan dipertahankan. Kabarnya nggak akan dipertahankan untuk musim depan karena board Barcelona juga kecewa. Apa sih posisi terbaik dia? Nyatanya bukan sebagai defensive midfielder juga. Jadi menurut gua kalau itu bisa generate money sekitar katakanlah let's say 60 sampai 70 juta euro dari sana, itu kan bisa merombak at least nambah 2 atau 3 pemain lah kalau lu pintar-pintar mengelolanya gitu. Jadi menurut gue untuk mempertahankan Xavi ini menandakan board Barcelona gak kepikiran untuk soal pengganti Xavi ini siapa yang paling ideal gitu. Jadi menurut gue paling aman pertahanin Xavi sambil ngejual pemain-pemain yang dirasa punya harga, yang masih ada harganya, untuk ngebantu Xavi ngebikin tim kayak apa sih yang lu pengen gitu. Karena musim lalu pun mereka udah cerdik sebenarnya dengan ngedatangkan pemain-pemain yang kebanyakan out of contract macam Gundogan, habis itu peminjaman pemain ke Felix dan juga ke si Cancelo. Jadi menurut gue mereka udah cerdik dan akan lebih cerdik apabila mereka bisa generate money dari penjualan, beli pemain 2 sampai 3 untuk nopang kebutuhan Xavi itu kayak apa. Kalau dari sisi point of view angle soal mikirin Sisi point of view angle luar biasa. point of view angle-nya si Rizal tadi soal pengeluaran yang besar ketika harus memikirkan pelatih lagi. Kan Xavi bilang ketika dia keluar pun dia akan keluar for free kan. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi nggak akan ada pesangon atau uang yang perlu dikeluarkan ketika dia harus keluar. Dan satu sisi apakah iya ketika yang katanya rumornya kemarin Rafael Marquez, Rafael Marquez kan? Gue Rafael sempat di depan gitu kan. Mark Marquez itu kan. Apakah Rafael Oke, sebenarnya tadi udah benar. Rafael Marquez emang semahal itu karena dia kan menurut gue bukan pelatih yang high profile juga, dan menurut gue secara harga nggak terlalu mahal juga kan. Enggak, Dia dan mantan juga. Dia mantan pemain dan, juga, legend juga. Legend juga, kemampuan untuk mendapatkan respect juga pasti dia ada. Dan katanya gaya filosofi mainnya kan juga atraktif juga kan. Cuman kan lu lihat Xavi kurang di respect apa sih sama pemain? Ternyata maksudnya nggak semudah itu gitu. Semua bisa menerima dia gitu. Ya cuman gue selalu melihat ini sebagai sebuah konteks yang lo harus ukur betul-betul menyeluruh lah. Maksudnya kan orang lihat Xavi udahlah dianggap gagal bersama Barcelona. Tapi kan lu nggak lihat 2 musim pertamanya seperti apa gitu kan. Maksudnya terutama di Champions League wise. 2 kali Grup. terhempas dari Champions League. Musim pertama sampai di Europa League-nya cukup oke. Kalah sama Frankfurt ya di semifinal. Lalu lawan berikutnya sama Munchen mereka tersingkir di Europa League-nya. Artinya kan sekarang untuk bisa sampai ke 8 besar itu kan ada progres yang mereka dapatkan sebetulnya kan, yang didapatkan oleh Barcelona. Tapi jauh dari standar Barcelona ya sebenarnya ya. Kan kalau kita bicara permainan lu nggak akan bisa bilang orang selalu parameternya Barcelona Pep lah. Ya lu nggak akan nyampe ke situ. Maksudnya berapa kali sih dalam sejarah mereka tampil kayak gitu? Kebanyakan enggak kan? Tapi satu musimnya di mana atau satu periode di mana mereka menjadi tim terbaik satu galaksi, bukan satu ya era Pep itu kan lu nggak akan terulang. Di era Enrique pun yang ketika mereka mendominasi pun gaya mainnya berbeda gitu kan. Lu nggak akan mendapatkan gaya yang sama deh. Lu mau pemain kayak siapa, lu akan mendapatkan tim yang super kayak gitu lagi. Nggak, lu mimpi dah Barcelona bakal main kayak gitu. So face it, apa yang works dengan lu? Xavi menurut gua pelan-pelan sebetulnya bisa melakukan dari apa yang dia dapat timnya secara financial, secara semuanya lah. Dia bisa mendatangkan pemain-pemain seperti apa yang dipunya Barcelona dengan tanpa duit pun mereka bisa membuat tim seperti itu, bisa jadi juara liga tanpa orang yang mengira mereka bisa menjadi juara liga. Bisa membuat sebuah tim yang defense-nya begitu luar biasa di musim kemarin ya. Tapi kan di musim ini semuanya tidak berjalan sesuai standar dia. Pemain-pemain yang musim lalu tampil luar biasa di musim ini nggak bisa repeat apa yang dia mau. Tapi kan muncul pemain-pemain yang baru. Kurbasi salah satunya. Lamine Yamal salah satunya. Kemarin kan dia memunculkan Konde, memunculkan si Balde di sisi kiri. Sekarang ada si Fermin Lopez, Lamine Yamal, ada si Kubarsi. Jadi dia pun bisa memunculkan pemain-pemain yang karakternya
bisa setara lah dengan pemain-pemain itu kan seolah-olah nggak dilihat gitu sama orang kemampuan dia untuk melakukan itu. Dan yang ya gue waktu dia bilang at this time keputusan gue masih sama, gue akan cabut dari Barcelona. Kok dia ngomong at this time ya? Apakah dia akan berubah? Kayaknya 2 bulan lalu deh dia ngomong ketika diwawancara at this time gue firm dengan keputusan gue akan mundur. Kenapa dia bilang sekarang? Apakah nanti akan berubah? Ternyata berubah. Atau mungkin dia merasa emang masih di lobby terus sama dari manajemen Iya, Barcelona kayaknya. dan Laporta selaku presiden kayaknya cukup firm, cukup merasa nyaman lah dengan posisi Xavi. Dia nggak peduli lah mainnya kayak apa, seperti apa. Yang penting apa yang lo bisa kontribut financially dan juga secara prestasi. Karena menurut gua pukulan telak sih ketika Xavi ternyata dipecat, mundur dengan kondisi dalam situasi yang lagi nggak bagus gini kan. Karena gue tahu dulu katanya dari baca dari Atletik, Laporta pengen juga punya one of our kind gitu yang dari DNA-nya mereka menjadi pelatih sukses, mungkin dari eranya Pep sudah ada, tapi dia pengen Xavi menjadi the next Pep-nya gitu kan. Dan ya gue rasa itu yang kayaknya menjadi pertaruhan dia setelah dia kemarin naik lagi. Ya Xavi ini mungkin pengen dia menjadi pertaruhan. Gimana Fir, lu melihat is it good or is it bad? Iya, sebenarnya dengar dari komentar Xavi aja ya, kayak Mas Aryo benar. Kalau dia bilang akhir-akhir ini kayak keputusan yang diambil pada Januari itu benar pada saat itu. Pada saat itu, tapi kemudian ketika dia ngelihat kok ternyata Bisa progres. kok jadi bagus banget dan timnya juga merespon dengan baik, pemain-pemainnya juga kembali, beberapa dari cedera juga menunjukkan performa oke. Dia ngelihat ada continuity di situ. Di saat dia ngelihat ada continuity, Laporta juga keluar ngomong, kita nggak ngomong ke siapa-siapa kok. Kita mungkin lagi nyapin tapi nggak succession plan-nya nggak secepat itu dijalankan. Walaupun apa yang dia katakan Laporta tuh beda dengan laporan-laporan di media Spanyol ya, yang dikatakan setelah Barcelona keluar dari Liga Champions katanya ada akselerasi dari board-nya itu untuk mencari pelatih baru yang low cost low maintenance. Karena low cost low maintenance ini kan bukan hanya soal gaji dari pelatihnya, tapi pemain-pemain apa yang dia mau bawa. Dia cocok nggak dengan pemain yang ada sekarang? Misalnya Barcelona udah narik berapa tuas ekonomi nih untuk datengin pemain-pemain ini. Ternyata nggak cocok sama si Marquez atau sama siapapun pelatih lain. Ya artinya kan itu more money. Di saat bersamaan si media di Katalan juga mengatakan Xavi ini juga jadi korban dari project Espai Barsanya itu yang dia pindah stadion itu kan renovasi Camp Nou. Bermain di Montjuic ternyata nggak seramah itu buat para fans karena ternyata para Montjuic itu katanya di luar kota, kata lu yang udah pernah ke Barcelona ya. Montjuic itu katanya jauh dari pusat kota ya. Jauh dari pusat kota dan di atas bukit. Di atas bukit itu kan dia di bukit di Luis Companys itu kan di atas bukit itu. Dan kalau untuk orang yang cukup berumur, mereka akan suffer untuk nyampe situ. Dan Barcelona kan banyak fans yang cukup berumurnya. Dan mereka Kalau ngeliat Mas Haryo sih ya gue percaya, Coach Jasin ya percaya. itu emang stepnya banyak banget untuk nyampe ya. ke sana. Makanya mereka sebetulnya nggak nyaman untuk tampil di situ. Iya, dan itu juga salah satu alasan ya ini kan bukan salahnya Xavi karena ini disetujui oleh sosio semua partnernya Barca itu dari tahun 2015. Jadi dia berada dalam situasi yang unik dan sulit sebenarnya kan. Pertama Barcelona kehabisan duit, mereka juga sekarang harus memangkas sekitar berapa 200 juta euro gaji ya. Masih gaji pokoknya harus dipangkas lah mereka. Terus dengan situasi ketika mereka bermain di stadion pun ini nggak full, Barca nggak bisa. Ada berapa banyak laga di mana Montjuic itu tuh nggak bisa datangin penonton seperti Camp Nou bisa datangin udah penonton. kepotong dari jumlah bangku, kepotong juga dari jumlah attendees. Jadi udah dua kali mereka nggak dapat duitnya. Cara masukannya nggak memenuhi ekspektasi ya. Terakhir Mas, siapa pemain dari Barca yang pengen banget lo jual dan bisa menghasilkan uang? Bener, Frankie De Jong. De Jong. Karena ya gue menilai ini pemain sama sekali nggak bisa tampil sesuai ekspektasi yang diharapkan. Maksudnya dari dia tampil bagaimana luar biasanya bersama Ajax, kok nggak keluar gitu. Untuk menggantikan Busquets nggak bisa di posisi itu. Harus tetap ditemenin sama Busquets. Sementara ketika Busquets cabut, ditemenin sama siapa dia juga bingung. Dia masih butuh Gavi ternyata untuk bisa tampil bagus. Tanpa Gavi dia nggak bisa juga survive ya. Ya memang bukan di situ takdir dia ya. Jodohnya. Maksudnya banyak pemain bagus lah datang ke Barcelona. Griezmann ternyata bukan jodohnya. Coutinho bukan jodohnya. Fabregas sebetulnya juga bukan jodohnya juga ya. Tapi Ibra ya masih oke lah, masih bisa. Ibra lah. Masih banyak lah pemain yang nggak berjodoh.
Tapi gue merasa Frenkie de Jong ini salah satu salah satu pemain yang over expectation dari seorang coach untuk menggantikan Sergio Busquets ya. Gue ingat banget coach berkali-kali bilang Busquets udah habis, waktunya digantikan oleh Frenkie de Jong, dia bisa memainkan posisi ini. Ternyata sampai saat ini belum ada satu pemain pun yang bisa firm bermain di posisi posisinya Sergio Busquets. Dan bahkan sekarang Frenkie de Jong diisukan bakal dijual untuk bisa menghasilkan uang kas segar buat Barcelona. Kita pindah dari Barcelona ke Liverpool yang juga diisukan sudah bernegosiasi dengan pelatih dari Feyenoord, Arne Slot. Cuman baru siaran Feyenoord ya, Arne Slot. Gimana Biasa aja menurut gue. Feyenoordnya ya, Feyenoordnya menurut Tapi gue kan ngalahin biasa. Ajax berapa 0 tuh. Ya Ajax kan lagi jelek peringkat 6 sekarang kan. Bantai. 6 ya? Nggak akan kemana-mana Ajax tuh kan. Ya kalau ngeliat Ten Hag aja yang juara seperti itu, apakah ini akan menjadi Coach Justin musim depan akan membela Liverpool juga? Nah, tapi kalau dari Arne Slot lo seberapa optimis, Jal? Gua sih- kamu udah siaran belum? Udah ngebahas lo juga optimis lo? faktor-faktor kenapa dia akhirnya dipilih jadi pilihan Liverpool. Gue sih optimis karena dari faktor taktiknya gue cukup optimis. Abis itu dia nyaman bekerja dengan budget yang limited, gue juga sangat optimis. Apalagi ada kemiripan juga ketika dia ngelatih Feyenoord dan juga ngelatih Alkmaar ketika sama si Jurgen Klopp di tim-tim si Dortmund Main juga. sama Di mana itu, ya. di Liverpool itu di Jurgen Klopp dulu nyaman ketika pemain-pemain terbaiknya dijual untuk generate money, untuk kebutuhan tim, dia nyaman untuk ngelakuin itu. Götze, abis itu Gundogan pergi segala macam. Si Lewandowski juga. Tapi kalau untuk si Arne Slot dia juga pernah ngalamin Tun Cup Miners, pernah untuk dijual untuk ngasilin uang segala macam. Dan di Feyenoord juga ada Kocu yang sebenarnya lagi breakthrough season tiba-tiba dijual untuk generate money. Benfica Jadi ya. menurut gua FSG mandang itu sebagai suatu kelebihan dari seorang Arne Slot itu. Anjir. Di mana Pelatih yang bisa ekonomis ya. anjir. harus bekerja nyaman Parah dengan banget sih FSG ini faktor berarti. ekonomis begitu. Bahkan salah satu faktor akhirnya Arne Slot jadi favorit bukan si Amorim karena faktor duit juga. Si Amorim butuh gaji sekitar 10 juta euro yang mana itu terlalu tinggi buat standar Mahal, 10 juta pelatih mahal, baru. pelatih baru ya. Iya, dan juga mendingan si Arne Slot yang range-nya kurang lebih 5 sampai 6 lah, tapi harus nebus kompensasi fee kurang lebih 15 tapi ditawar sama Liverpool 10 dan kelihatannya Feyenoord oke-oke aja ditawar jadi sebegitu. Jadi menurut gua dan konfirmasi Slot udah makin dekat ke Liverpool sendiri udah bukan lagi diumumin sama jurnalis, udah sama Arne Slotnya sendiri kemarin di press conference Iya, dia bilang ngomong gitu ya, parah ya? Iya, ini udah tawaran yang nggak bisa ditolak lah bagi dia untuk pindah ke Liverpool. Batal malu sih. Dan semoga si Feyenoord bisa nemuin cara supaya deal sama Liverpool. Jadi menurut gua nggak perlu nunggu sampai pekan depan mungkin untuk konfirmasi soal status kepelatihan selepas Jurgen Klopp siapa ya mungkin Arne Slot akan segera diumumkan menurut gua. Data apa Fir? Soal Arne Slot punya data pas ini? Oh nggak ada. Enggak ada kan No gue idea. jagain Masih timnas no idea. berapa hari terakhir. Enggak sempat nyari slot. Tapi yang gue dengar kalau dari Kalau judi dengar iya itu dia. Ini sebenarnya berjudi dengan slot ya. Perputarannya nih. Karena ya kita tahu Liga Belanda Ini pasti akan ada meme seperti ini ya ketika Liverpool Iya, besok gagal. slot, Ini judi slot bukan Arne Slot gitu. Iya, ya. udah ada media kita udah ada nulis Liverpool berjudi dengan slot, udah ada yang bikin judul kayak gitu. Bagus sih judulnya. Dan Media besar. media besar. Dan kalau kita lihat selain dia low maintenance dan lain-lain, dia kan terbukti bisa mengembangkan pemain muda. Karena salah satu pemain muda yang jadi perhatian juga di Liga Belanda sekarang kan Yakuba Minteh. Itu kan Minteh di sana Feyenoord bagus banget kan. Kalau Iya deh, emang yang siaran Belanda. Tahu jadinya Nah, tahu. dia kita tahu ya ahlinya. Lagi ada timnas pun siaran Liga Belanda. biasa. Mudahan katanya kali nggak tahu. Oh gitu ya. Pengetatan Diganti Portugal. Diganti. makanya kata juga. Aduh, sorry Ji, maaf. Ya. Semoga lancar. Pemain muda jadi. Iya, kita- jadi kita kalau kita pemain lihat dengan penampilan yang dia ada sekarang, kalau gue rasa kok untuk Liverpool Skeptis ngambil lah. pelatih dari Feyenoord apa No, ini big no-no sih kalau gua. Kan Iya, belajar dari apa ini MU apa? levelnya? Apa ini Skeptis ya, levelnya skeptis. Liverpool? Apa ini levelnya siapa? Bukan Coman. Edwards. Siapa? Edwards. Edwards. Apakah dia jaringannya nggak ada pelatih yang lebih cocok untuk profilnya Liverpool gitu loh? Tapi ini kok datangnya dari mana nih? Tiba-tiba muncul seorang Arne Slot. Idenya awal dari siapa? Udah ada yang itu belum ngasih hints dari media-media ada belum yang Ada siapa yang, nih? ada yang idenya? nyebut Edwards tapi kok gue sanksi ya. Maksudnya ini kan Didenda maksudnya. sanksi iya. Sanksi. Komdis. Deketin slot soalnya. Yoi, Tonali kan. Oh bahaya dong kalau Newcastle ke Liverpool ya main tiba-tiba main Paketan slot tuh. ya. Taunya cocok. Wah. Iya. Tandanya cocok ya. Siapa? Kenapa Katanya sanksi, Mas? katanya Edwards, cuman gue kok sanksi kalau dia yang ini karena kan track record dia tuh biasa pemilihannya cukup beralasan ya. Walaupun tadi Ijal jadi Apa, imut Mas? banget. Iya, Mas. Ijal. Panggilan Ijal saya. bilang segala macam kepelitan FSG itu mengarah ke dia gitu. Kalau gue sih tetap ngelihat pelatih yang belum punya cukup
modal terutama dari sisi mental ya untuk bisa memegang tim di Premier League, a big team in Premier League. Lu bayangin Ten Hag kurang dipuji Kurang apa apa, sih heeh. ketika di Di sana? Ajax, iya benar. Dia tangan besi, dia bisa ngebuang segala macam. Muridnya Guardiola di waktu di Bayern. Iya, dan lain-lain, ya. tangan besi pemain yang dibuang tim yang ada sekarang masih hancur juga gitu kan. Maksudnya lu bukan jaminan juga pemain yang kan waktu itu gue bilang ya, Iya. a bold Dutch with a character gitu kan. Dibawa botak seperti Belanda. another Botak Belanda. bold Dutch with a Botak Belanda. character. Kayak kan. Setelah Japstam gitu kan yang kayak gitu. Jadi gue agak sanksi sih kalau dia datang ke Liverpool, terutama dengan ya itu, gue nggak pernah impress pelatih yang punya kemampuan di Liga Belanda datang ke Liga Inggris karena it's a totally different playground gitu. Belum ada ya pelatih sukses ya dari Belanda ya? Kecuali lo Hiddink, maksudnya Van Hal, Hiddink, pelatih-pelatih. Oh, ya itu level Iya, itu kan legendary itu buat Van Hal beda juga lah. hitungannya Kalau yang kayak beda gitu, lah. kalau yang kayak gitu-gitu kan beda. Frank Tapi de kan Boer. ini kan pemain-pemain baru, apa pelatih-pelatih yang masih baru datang memegang klub yang besar. Ya, gue masih sanksi sih kalau Tapi dia. kalau gue sih percaya ini pilihannya Edwards. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena Kecuali long term, lo rela 4 tahun untuk suffer, nah mungkin. Ya. Ya, tapi kan berbeda. kalau Tapi ini kan kan nggak butuh 4 mungkin. tahun ya. Walaupun tahun. sempat di awal-awal ada final-finalnya juga ya. ya, tapi banyak kan Tapi kan, suffernya dulu tapi kan tim sebenarnya. yang dia Belum jadi ya, belum inherit, jadi. ya tim yang inherit kan Bangun kayak gitu. total Kalau ya, ini kan kalau- udah ada timnya. Iya, iya. Kalau lo nunggu lagi kan gila. Tapi tim ini nggak dalam tren naik, tim ini dalam tren turun, Mas. Trent Arnold. Rebuild. Tren Arnold. Rebuild. Turun artinya. Proses rebuild itu kan tadinya dilakukan oleh si Klopp kan. Nah, 2.0. setengah jalan rebuild ini ternyata Klopp pergi. Iya. Jadi apa yang akan dilakukan dengan setengah rebuild ini? Apakah Iya. Slot bakal ada setengah rebuild, ayo kita jalan atau ternyata kok kayak gini, ya udah kita ganti total. Ini bahaya sebenarnya di sini. Fase ini untuk Liverpool menurut gue penting banget. Ini akan Pemilihan pelatihnya define penting. ke depannya. Dan bahkan di media juga dikabarkan Edwards juga nggak terkesan sama pembelian Liverpool dalam 2 tahun terakhir. Jadi mungkin akan ada perubahan juga soal komposisi pemain. Tapi kenapa gue yakin ini pilihannya si Edwards? Karena Edwards ini ketika tadi Mas Aryo udah nyinggung soal perekrutan pemain. Edwards waktu dia masih jabat sebagai sporting director ngerekrut pemain itu kerap kali bukan nama-nama yang biasanya dirumorkan gitu. Contohnya Van Dijk, Jota, habis itu Salah, Mane. Itu bukan nama-nama yang difavoritkan untuk datang. Tiba-tiba ada smoke screen bilangnya datangin dia kok, tiba-tiba dia kok. Tapi tiba-tiba yang datang malah sih Salah, Mane gitu-gitu. Nama-nama yang sebelumnya nggak diperhitungkan tapi ternyata datang. Kayak contohnya kasusnya sekarang di pelatih ini. Amorim, Alonso, Ini De bukan Zerbi. di Edwards juga banyak yang Apa? kaget. Iya, yakin pasti kayak begitu. Jadi Gakpo, Endo kan juga gak ada yang tahu. Gak ada yang ngira bakal datang kan. Tapi kan itu Sebenarnya option standar kedua, ya. ketiga jadinya. Jadi kalau ngeliat rekam jejak dia sebagai sporting director ngelakuin pembelian pemain, nama-namanya bikin smoke screen, tiba-tiba nama yang didatangin bukan nama yang sebenarnya difavoritkan, bisa jadi emang ini Edwards udah ngelakuin itu. Rumornya yang dijual nama-namanya itu, tapi ternyata dia punya pilihan by datanya sendiri, by data moneyball-nya dia sendiri, dan dia milih si Arne Slot yang mungkin paling dikit dari segi matrix data sama permainannya si Jurgen Klopp. Anjay, bisa slow motion dong dia kalau punya Matrix. pakai The one. Matrix. The one. Jadi Tapi- smoke screen itu apa? Sebagai abu-abu. kecohan. Kecohan. Itu Liverpool ngelakuin itu terus dari dulu. Fire in the hole gitu ya. Smoke- Decoy smoke gitu. grenade. Decoy, pengecoh nama-nama Tapi doang. menarik karena terkait Arne Slot menuju Liverpool musim depan ini dua fans Liverpool ini berbeda. Mas Aryo masih sanksi, sementara Rijal optimis. Kalau buat kalian juga berarti yang fans Liverpool, yakin gak nih Arne Slot bisa menjadi orang yang tepat untuk menggantikan Klopp membangun Liverpool, apalagi Liverpool yang tadi kata Firzi bilang dalam masa transisi yang akan menjadi sangat krusial untuk Liverpool ke depannya. Akankah menjadi smooth atau mungkin 30 tahun lagi seperti era sebelum ada Klopp ya? Kalian coba di kolom komen, dan gue juga mengingatkan sekali lagi kalau kalian punya keponakan, punya adik, punya kenalan-kenalan anak-anak kecil yang jago main badminton atau suka main badminton, coba daftarkan di sini. PB Ina Kids, turnamen bulu tangkis usia dini di tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 dengan berbagai kategori dan juga kelompok usia. Langsung saja daftarkan lewat Caca di nomor segitu, dan hadiahnya ada hadiah pembinaan puluhan juta rupiah. Terus tadi yang Mas Sabto bilang, Sabto lagi mulai asik gua. Mas Sabto bilang ada coaching klinik dari berbagai legend bulu tangkis ya tadi yang saya sebutkan, dan ini pengalamannya akan sangat berharga pastinya buat kalian anak-anak muda yang memang doyan main badminton. Nggak cuman kompetisi, tapi ada hadiah pembinaan puluhan juta rupiah. Dan juga kalau kalian mau merch spesial nih dari jersey DP 250.000 rupiah, langsung aja pesan periode mulai 17 April sampai 3 Mei di kontak personnya segitu, karena kita akan mulai memproduksinya tuh dari tanggal 17 ini ordernya ya. Terus kapan jadinya nih? Belum tahu ya kapan jadinya. Oh, 2 minggu setelah tanggal 3 kalau udah pada bayar semua ya. Jersey vintage yang sekarang lagi hype lagi nih, nggak cuma bisa dipakai buat main bola,
tapi juga bisa buat malam mingguan atau bikin konten skena seperti Sastra Silalahi. Oke, thank you juga buat semua Jebret Team yang udah menonton dari awal sampai akhir. Thank you buat Awi yang selalu memberikan kita jawaban di saat kita dahaga dan juga haus. Lebay banget. Sampai ketemu di minggu depan hari Senin. Bye-bye semuanya. Indonesia!